Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Adi Frasito dengan NIM 21010644139. Saya berasal dari kelas 2021A, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tematik kelas awal yang diampu oleh Bapak Dr. Wiryanto MSI dan Ibu Farida Istiana SPD MPD. Saya mengembangkan teknologi sederhana berupa augmented reality menggunakan Assembler Edu. Kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, yaitu tentang bumi dan alam semesta, menggunakan teknologi sederhana berupa augmented reality. Alat yang kita butuhkan, yang pertama ada sebuah handphone. Handphone ini kita akan download sebuah aplikasi yang bernama Assembler Edu. Yang kedua, kita membutuhkan sebuah marker. Pada marker ini terdapat QR code yang bisa kita scan menggunakan aplikasi Assembler Edu yang sebelumnya telah kita download di handphone, dan juga terdapat link yang bisa kita masukkan di Google. Kita akan download aplikasi Assembler Edu, klik Play Store, lalu ketikkan Assembler Edu di kolom pencarian, lalu klik download. Setelah itu kita akan dibawa masuk ke aplikasinya, klik scan, akan loading, lalu klik OK, arahkan kamera ke marker. Pada halaman pembuka terdapat judul, yaitu Sistem Tata Surya, dan juga nama kreatornya. Ketika diklik bagian anotasi, maka secara otomatis audio akan terputar. Halo, namaku Astro. Aku akan menemani kalian belajar tentang sistem tata surya. Klik tombol start ya. Kita klik tombol start. Selanjutnya, kita akan dibawa masuk ke menu Home. Apa itu sistem tata surya? Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari. Dari semua benda tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur, dan pusat peredaran tata surya adalah matahari. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Sebagai informasi, audio yang digunakan di sini tidak mengambil dari YouTube, tapi menggunakan suara asli kreator yang telah diinputkan di sistem aplikasinya. Matahari. Matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Matahari termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang berputar mengelilinginya. Matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Planet. Planet merupakan benda langit yang tidak bercahaya dan beredar mengelilingi matahari pada garis edar masing-masing. Planet tidak bisa menghasilkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Pada tata surya kita, terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Selanjutnya, klik tombol play. Ini adalah tampilan sistem tata surya secara 3 dimensi
dengan matahari serta 8 planet yang mengelilinginya beserta garis orbitnya masing-masing. Orbit. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya. Orbit merupakan garis edar planet mengelilingi matahari. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya. Rotasi. Perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi disebut skala rotasi. Setiap planet mengalami rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Revolusi. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan satu kali revolusi disebut skala revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Revolusi planet adalah gaya tarik-menarik, sehingga saat berevolusi, semakin dekat jarak planet dengan matahari, gerakan planet lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari. Revolusi bumi menyebabkan pergantian musim. Pada menu Home terdapat tombol 1-8 yang jika diklik akan memunculkan nama planet sesuai dengan urutannya. Juga terdapat tombol Previous dan Next yang memudahkan siswa untuk berpindah halaman. Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet yang paling cepat mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Venus. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya ini, dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora, karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Bumi. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa, karena Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka Bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer, terdapat oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Mars. Planet yang keempat adalah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis.
Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Jupiter. Planet yang kelima adalah Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter adalah planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya, karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Saturnus. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan air dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus di dalam tata surya termasuk planet terbesar yang ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Uranus juga memiliki cincin, namun tidak terlalu jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Planet yang ke-8 adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus ternyata juga memiliki cincin yang berjumlah 4. Satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satelit terbesarnya. Tadi beberapa terdapat selisih waktu ketika diklik dengan munculnya audio, itu karena proses loadingnya audio. Setelah selesai, klik tombol home maka tampilan akan kembali ke halaman awal. Cara membuatnya, yang pertama kita buka dulu websitenya Assembler Studio, lalu selesaikan pendaftaran dan lakukan login seperti biasa. Kalau sudah, klik buat project baru. Di halaman project ini sebenarnya tampilan awalnya kosong, hanya ada garis grid-grid itu, dan kita bisa menambahkan berbagai objek seperti 3D object, banyak sekali pilihannya. Selain itu juga terdapat menu tambahkan image atau gambar. Nah, jika di 3D object tadi gambarnya itu 3 dimensi, tapi di image gambarnya itu hanya 2 dimensi saja. Pilihannya juga tidak kalah banyak, kita tinggal memilih saja mau menggunakan apa. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang pertama saya pilih elemen background di image ya, itu yang saya pilih yang classroom. Kita klik yang classroom, maka otomatis akan langsung tampil di bagian project. Di sini kita bisa mengatur posisinya. Kita bisa mengatur juga besar kecilnya,
yang sesuai dengan yang kita mau. Selain itu juga ada fitur untuk menambahkan teks. Di sini saya masukkan teks sistem tata surya. Kita bisa milih warna untuk tulisan kita dan kita klik place, maka akan tampil di sini. Lalu kita atur ukuran dan posisinya. Nah, di sini saya sudah tambahkan elemen-elemen lain. Langkahnya sama seperti yang tadi. Dan di sini saya akan menambahkan interactivity. Gunanya agar ketika tombol start itu diklik, maka akan terhubung ke halaman home. Ini kita klik bagian add new action, lalu kita hubungkan ke slide yang ingin kita tuju. Nah, ini kita scroll sampai bagian switch scene, lalu kita pilih target scene ke bagian home, lalu kita klik apply. Ini adalah halaman home yang sudah saya buat. Telah saya tambahkan elemen-elemen yang saya inginkan. Di sini saya juga telah menambahkan interactivity untuk bagian previous, next, dan juga play. Jadi ketika kita klik bagian next akan langsung ke halaman selanjutnya. Kita klik previous akan ke halaman sebelumnya. Dan ketika kita klik play, maka akan tampil peredaran planet pada orbitnya mengelilingi matahari secara 3 dimensi. Di sini saya juga akan menambahkan sebuah audio yang akan terautoplay ketika bagian tertentu diklik. Sebelumnya saya telah merekam dengan suara saya, lalu saya upload ke YouTube, dan link videonya akan saya tempel ke bagian di assembler. Nah, saya tempel ke situ, lalu saya klik place. Lalu agar hanya audionya saja yang terdengar, saya buat videonya transparan, jadi hanya terdengar audionya saja. Kurang lebih seperti itu langkah pembuatannya.